Selamat datang di semester 2, selamat datang di celah pembelajar, celah yang nyaman untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal lebih jauh tentang unsur teks pidato. Apa saja yang ada dalam suatu teks pidato, mari kita belajar bersama. Apa itu pidato? Pidato adalah penyampaian gagasan atau pemikiran tentang suatu hal secara lisan di depan orang banyak. Kemudian yang kedua, contoh pidato yang paling sering kamu ketemui adalah pidato pembina upacara bendera tiap hari Senin yang sering kalian ikuti di sekolah. Sebelum orang berpidato, biasanya mereka menyusun naskah pidato terlebih dahulu. Jadi nanti biar bisa berpidato dengan lancar. Nah, sekarang bagian-bagian dari pidato. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Di bagian ini ucapan awal pidato singkat dan tidak berkaitan dengan isi. Biasanya berupa ucapan salam pembuka, ucapan rasa syukur, atau perkenalan. Pada bagian pidato yang kedua, yang dinamakan dengan bagian isi. Di bagian isi terdapat beberapa yang disampaikan, yaitu perihal yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema atau tujuan tertentu, dapat berupa penjelasan, contoh, atau bukti-bukti. Bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga, adalah bagian penutup. Pada bagian ini merupakan bagian akhir pidato, biasanya berisi kesimpulan, harapan, doa, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Poin berikutnya adalah unsur-unsur dari sebuah pidato. Yang pertama ada tema pidato, kemudian ada pembicara pidato, kemudian pendengar pidato, kemudian tempat di mana dia berpidato, dan yang terakhir poin penting dari isi. Berikutnya mari kita mengenal bagaimana merancang suatu konsep pidato. Yang pertama, kita tentukan tema. Setelah kita tentukan tema, baru kemudian yang kedua kita tentukan judul dari pidato tersebut. Setelah itu, mari kita menentukan informasi-informasi penting apa saja yang akan berada dalam isi pidato tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pidato. Nah, sobat pembelajar, mari kita simak contoh dari pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Pidato Peringatan Hari Kemerdekaan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena dengan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dengan berbahagia meskipun dalam masa pandemi. Perkenankan saya untuk menyampaikan pidato kemerdekaan agar dapat menjadi energi bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang untuk menjadi bangsa yang besar, berkeadilan dan berkedaulatan. Butuh banyak perjuangan dan pengorbanan untuk mempersembahkan kemerdekaan. Tugas kita saat ini adalah harus tetap mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kita harus bisa menjadi generasi penerus yang mampu
membawa bangsa ini menuju kemajuan dalam berbagai bidang. Sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar sebaik mungkin agar kelak kita menjadi penerus bangsa yang mampu mengharumkan nama bangsa. Saat ini pun kita dalam kondisi berperang, namun bukan berperang melawan penjajah seperti pahlawan kita dahulu. Saat ini kita berperang melawan virus COVID-19 yang menyerang negara kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kita mengikuti anjuran pemerintah, kita sudah turut serta dalam mempertahankan bangsa kita. Hadirin yang berbahagia, terakhir kali yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita selalu menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Kita harus selalu menanamkan dalam diri rasa cinta tanah air sehingga kita tidak mudah terbawa oleh budaya yang merusak harga diri bangsa tercinta ini. Marilah selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu dan menjadi generasi penerus yang membanggakan. Dan di masa pandemi seperti ini, marilah kita terus menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Hadirin yang saya hormati, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.